emosional juga kan, karena seorang Soekarno kepingin negaranya adalah negara yang bergengsi, pembangunannya harus di atas sekelas Eropa, sekelas internasional. Nah, di sini apa bedanya dengan Pak Prabowo di sini? Di mana Pak Prabowo kebijakan memang kebijakan untuk masyarakat tertentu juga, tapi ketika di apa namanya istilahnya itu politik balas budi. Pak Prabowo itu politik balas budi, gitu loh. Di sini karena faktor dia kepingin balas budi, ada request tertentu. Misalnya si Prabowo akan jadi presiden, nanti saya akan jadi apa, gini gini. Akhirnya apa, dengan rasa oh ya saya pernah dibantu, ini seperti yang saya apa namanya politik balas budi ya, kayak dengan universitas ini kan kayak politik balas budi. Saya pernah dibantu si A si B, saya apa namanya mengidolakan, mengartikan seseorang itu, tapi ketika saya artikan itu ada kesalahpahaman, ada yang seperti A B C D, akhirnya nggak tahu maksud baik saya. Begitupun dengan Pak Prabowo, takutnya kebijakan ini ketika Pak Prabowo memanjakan, dia sudah tidak berpikir objektif lagi. Nah, otomatis perkiraan saya pribadi ya, itu kalau nggak salah nggak sampai 2 tahun itu terjadi hal-hal yang sangat luar biasa untuk negara ini. Saya nggak ngomong Prabowo akan turun. Hal-hal yang luar biasa itu apa? Bisa jadi trust ini karena kepercayaannya Pak Prabowo, akhirnya apa namanya, karena politik balas budi Pak Prabowo bisa menghasilkan untuk negara ini lebih berbobot, lebih kasihan pada rakyat. Bisa jadi karena politik Pak Prabowo dimanfaatkan oleh para orang-orang yang punya misi-misi untuk menjatuhkan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, di sini ekonomi ini menjadi kendala yang sangat utama, di mana permainan emosional seorang pemimpin dipertaruhkan. Nah, di sini bagaimana Prof Hildan untuk menanggapi agar kita tidak terjadi sunring? Kalau terus-terusan seperti ini sudah banyak hutang dari negara loh untuk makan gratis. Dan seperti ini juga apa namanya, saya mendapat laporan itu ya tentang pendidikan gratis. Satu orang itu dia tidak mampu untuk negara khususnya, jangan banyak-banyak Pak, satu orang aja, satu mahasiswa aja untuk masuk ke universitas untuk S2 atau S3 itu aja kalau beasiswa itu bisa menghasilkan, bisa apa namanya mengurangi uang negara kok sekian ratus juta, karena universitas harus membayar pada negara. Nah, apa di sini kita kalau peka memandang apa namanya mengamati tentang perekonomian, tentang pendidikan, apa bukan politik balas budi namanya, gitu loh. Jadi makanan karena apa, banyak cupong-cupong apa namanya makan-makanan ya, apa yang nama kuliner atau apalah, nggak ngerti itu, seperti itulah. Nah, di sini ini kan prospeknya itu kan bagus, akhirnya ya nanti saya akan mengadukan Anda. Tapi kalau sistem pendidikan digratiskan, jelas banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Cerdas orangnya semuanya. Orang yang cerdas tidak memikirkan saya mendapat apa dari sini. Apa yang bisa si A si B lakukan untuk saya. Bukan saya memperjuangkan, saya akan memperjuangkan demi masyarakat. Enggak. Indonesia ini sekarang lain Bung dengan dulu. Dulu kita apa namanya, bambu runcing aja bisa menusuk orang. Sekarang bambu runcing bisa diputus dengan apa? Orang-orangnya sendiri. Kita pegang bambu runcing, ibaratnya kita pegang bambu runcing, ditaruh di belakang. Temennya ini loh, runcingnya itu diambil biar tidak melukai orang. Karena yang dilukai itu adalah musuh yang dia dekat. Maksudnya itu musuhnya ini si A B, si mau ditusuk itu sebenarnya temennya itu tadi. Jadi lingkaran setan gitu loh. Teman makan teman, tapi ada duri di dalam. Nah, itu Prof Hildan. Bagaimana menanggapi seperti ini?
Apakah secara kita dalam rangka hari lahir Pancasila ya, kita tunjukkan apa sih makna Pancasila yang sesungguhnya itu. Apakah ini politik balas budi untuk para investor, karena untuk naik presiden dananya besar-besaran ini, kan gitu kan. Iya kayak Nah, secara materi itu jelas kalau orang kere tak akan jadi presiden. Anggapannya orang seperti itu, gitu kan. Karena Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Indonesia dulu, mana darahmu, tunjukkan dadamu. Sekarang mana uangmu, sembunyilah di balik uangmu, sembunyilah di balik kekuasaanmu. Itu sekarang, itu kenyataan. Banyak para politisi ataupun kader-kader politik yang bermain di sini. Jadi saya berharap untuk para kader-kader politik, entah itu kader politik A, B, C, D, partai A, B, C, D, itu tunjukkan jiwa Anda. Anda bukan pecundang. Anda itu punya otak, Anda itu punya nurani. Tunjukkan kalau Anda memang kasih sayang dengan negara ini. Biar perekonomian kita ini jalan yang baik itu gimana. Jangan sampai terjadi sunring. Itu kasihan rakyat kecil. Pak Prabowo bilang ini saya lakukan ini demi rakyat kecil karena gini. Ada faktor psikologisnya. Kalau masyarakat makan terus enak makan, terlena dengan semua kenikmatan tuh terlena. Siapa sih yang nggak seneng kenikmatan? Semuanya seneng. Tapi kalau bicara pendidikan berhubungan dengan kecerdasan moral, kita tidak bisa kan dibodohi. Nah itu Prof. Wildan. Ini yang saya sampaikan ini yang berhubungan dengan faktor ekonomi yang sangat darurat.